Pola pemukiman desa umumnya berupa pola keruangan yang dibentuk menyesuaikan kondisi alam sekitarnya. Biasanya struktur desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sumber daya air, kesuburan tanah, iklim, kegiatan penduduk, topografi, dan budaya. Pola pemukiman desa dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Biasanya, jalur jalan raya pemukiman mengikuti jalur jalan raya berada di kanan kiri jalan raya. Warna hijau merupakan lahan pertanian berupa dataran rendah. Lahan ini terdapat permukiman yang berada di kanan kiri jalan, sedangkan arah pengembangannya mengikuti garis jalan raya. Jadi arah ke kanan dan kiri jalan raya, sedangkan yang melingkar jalan tembus. Kalau di sekitar jalan utama sudah penuh, biasanya mengembang di sekitar jalan tembus. Yang kedua, pola memanjang pantai. Pola memanjang mengikuti garis pantai apabila berada di dekat laut. Di daerah pantai, pemukiman tumbuh memanjang, sedangkan rumah-rumah dibangun sejajar dengan garis pantai. Pemukiman yang berdekatan kemudian tersambung membentuk pola pemukiman memanjang, tetapi memanjang di garis pantai. Pola pemukimannya berada antara laut, berada di pantai dengan kawasan industri kecil. Penduduk yang berada di pantai ini biasanya membangun rumah mendekati garis pantai. Jadi pengembangan pemukiman mengikuti garis pantai. Yang ketiga, pola terpusat. Sering juga disebut pola pemukiman mengelompok. Pola pemukiman yang terbentuk karena terjadi pengelompokan rumah di lokasi tersebut, seperti di persimpangan jalan sekitar sumber mata air dan muara sungai. Pola ini dapat terbentuk juga di daerah pegunungan seperti yang ada pada gambar, karena hubungan keluarga dan rasa gotong royong yang kuat dari penduduk desa. Pemekaran desa ke segala arah dilakukan tanpa direncana, tetapi apabila di daerah pegunungan, pemekaran desa tampak seperti pada gambar, yaitu pemukiman terpusat. Gambar warna coklat adalah kawasan industri, sedangkan arah pengembangannya ke segala arah. Yang keempat, pola pemukiman mengelilingi fasilitas tertentu. Fasilitas tersebut berupa danau, waduk, dan pasar. Jadi, di pusat pola pemukiman misalnya berupa pasar atau fasilitas yang ada pada suatu daerah. Tentunya akan dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman yang bertujuan untuk mendekati fasilitas. Biasanya, manusia cenderung suka membangun rumah dekat dengan fasilitas, sehingga tanah yang berada di sekitar fasilitas tertentu biasanya harganya mahal, sedangkan arah pengembangan pemukiman menyebar ke segala arah, mesti membentuk mengelilingi fasilitas arah keluar, sedangkan kawasan industri kecil berada di luar pemukiman penduduk. Nah, itu tadi adalah pola pemukiman. Sedangkan pola permukiman desa yang ada di Indonesia yang biasa kita lihat yaitu pola permukiman desa di Indonesia. Pola pemukiman memanjang jalan atau linear mengikuti jalan raya. Linear mengikuti sungai, linear mengikuti pantai. Jadi kalau di Indonesia yang ada yaitu pola pemukiman linear atau memanjang. Selain itu juga pola pemukiman radial berada di wilayah pegunungan. Karena kita tahu di Indonesia banyak dijumpai daerah-daerah pegunungan. Oleh sebab itu banyak dijumpai pola pemukiman radial. Juga dijumpai pola pemukiman tersebar, yaitu berada di wilayah-wilayah perbukitan. Adapun klasifikasi desa berdasarkan aktivitasnya atau kegiatan mata pencaharian penduduknya. Desa dibedakan menjadi 3, yaitu pertama desa agraris, suatu wilayah yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan. Desa agraris umumnya terletak jauh dari pusat kota. Yang kedua, desa nelayan, yaitu suatu wilayah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang perikanan dan pertambakan. Desa nelayan terletak di wilayah pantai dan pesisir. Sedangkan yang terakhir yaitu desa industri,
suatu wilayah yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermata pencaharian di bidang industri kecil atau rumah tangga.